antara Persib lawan Arema nih bakal ditutup ya, artinya digantikan oleh tim nasional dulu nih kayaknya Indonesia. Dan bagi yang nonton Persib atau Arema mungkin bisa lewat vio.com ya. Assalamualaikum, salam melihat bola, salam sejahtera, salam sehat semua untuk teman-teman dari La Grande Indonesia, dari Ultras Garuda, dari pencinta sepak bola dimanapun Anda berada, Jackmania, Boboto, Bonek, Aremania, Pusamania, dari Smack, dari BCS, NSB, semua para pencinta sepak bola tanah air, BRI Liga 1 maupun tim nasional Indonesia. Sudah dari kemarin saya ingin mengulas tentang perkembangan tim nasional ya, cuma baru sempat saya buat hari ini, mengingat besok tanggal 25 Agustus itu sudah mulai ada pertandingan uji coba tim nasional Indonesia Under 17 atau U17 ya, ini Matt Baker dan kawan-kawan. Nah, semenjak dari selesainya event AFF Under 17 kemarin, memang semua para pemain kembali ke habitatnya masing-masing ya, kembali ke klubnya masing-masing, kembali ke pendidikannya masing-masing, apakah itu dia dari akademi atau sudah ada di klub atau masih di SSB dan sebagainya, atau PPLP ya, PPLB, ASIO dan sebagainya. Nah, per tanggal 12 Agustus kemarin, pelatih kepala Nova Arianto sudah mulai memanggil kembali untuk memulai kembali TC yang akan digelar di beberapa tempat, yaitu di Bali, dan nanti kembali ke Jakarta, lalu terbang ke Spanyol ya, untuk selanjutnya nanti mempersiapkan diri untuk event Piala Asia dan juga menuju ke Piala Dunia kalau lolos ya. Nah, dari setelah event AFF kemarin, mulai pertama kali TC 12 Agustus, nah itu sudah ada nama-nama yang memang sudah masuk dalam daftar tetapnya ya, daftar tetapnya Coach Nova Arianto. Namun pada saat tanggal 12 kemarin itu Coach Nova sempat membuat seleksi kembali untuk menambah atau untuk menambal, kira-kira ada pemain baru, atau kalau misalnya ada yang berpotensi untuk direkrut untuk pemain baru di tim nasional, bisa jadi yang lama juga digantikan dengan yang baru, atau menambah gitu ya, menambah dari yang sebelumnya menjadi lebih lengkap lagi, karena yang sebelumnya kan sudah ada nama-nama seperti Goli, Putu Panji, Mirza, Jos Holong dan sebagainya. Nah, nama-nama yang sudah ada di U17 kemarin itu sudah pasti dibawa oleh Coach Nova ke Bali ya, untuk di TC di Bali. Nah, untuk yang seleksi yang baru ini yang di Jakarta kemarin itu untuk melengkapi saja apabila ada ditemukan yang berpotensi untuk menambah skuad baru, atau mungkin mengganti yang lama ke yang baru gitu kan, bisa saja ya terjadi. Ya, itu untuk lebih mengokohkan saja ya, untuk lebih mengokohkan dan menebalkan kekuatan skuad timnas U17 ini, karena memang kita tidak ingin sembarangan dan juga tidak ingin main-main. Target kita adalah mengikuti Piala Asia, lolos ya Piala Asia di Arab Saudi 2025 nanti. Nah, harapannya dari Piala Asia itu kita lolos untuk masuk ke Piala Dunia gitu. Karena itu persiapan ini tidak sembarangan ya, dan juga tidak boleh main-main.
Coach Nova sudah mempersiapkan ini dengan matang ya, dengan sangat baik, dan juga tentunya harus diikuti secara disiplin dari masing-masing pemain ya. Nah, ketika kemarin tanggal 18 atau tanggal 13 itu sudah mulai tes di Bali, dan sudah diikuti oleh para pemain yang memang sudah ada dari list sebelumnya, pemain-pemain yang sudah sebelumnya ikut di dalam ajang AFF U17 kemarin itu sudah menghadiri, kecuali Lucas Lee dan juga Matt Baker ya, yang baru bergabung di tanggal 18 Agustus kemarin atau hari Senin tepatnya. Nah, para pemain ini dipersiapkan untuk selain mengikuti kualifikasi Piala Asia nanti di bulan Oktober ya, yang berlangsung di Kuwait sebagai tuan rumahnya, diikuti dengan selain Indonesia juga ada Kepulauan Mariana dan juga Australia. Australia ini yang sempat mengalahkan Indonesia di AFF U17, dan itu nanti akan jadi pertemuan yang sangat menarik ya, karena ini pertemuan balas dendam, revenge ya, antara Indonesia dengan Australia seperti yang diutarakan oleh Pak Erick Thohir. Kita akan balas itu ya, karena mengingat ketika Indonesia dikalahkan oleh Australia, yaitu selebrasi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Australia ini ya, mungkin menyentuh hati atau menyentakkan hati, tidak mengenakan gitu ya, sehingga ya timbul rasa kesal dan juga marah ya, khususnya kepada Pak Erick Thohir ini. Dan nanti kita lihat pada saat melawan Australia di kualifikasi nanti di Kuwait, bisakah kita menebus kekalahan itu ya, mudah-mudahan ya bisa ya. Makanya ini harus dipersiapkan dengan baik, dengan matang gitu ya. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di AFF kemarin diperbaiki lagi pada saat tes ini. Nah, kemarin itu kan seharusnya kita bisa ya untuk mencapai final, bahkan harusnya bisa juara, karena selain kita adalah sebagai tuan rumah dengan dukungan yang penonton yang sangat fanatik dan sangat banyak, sangat besar, sangat riuh di stadion itu, ya kita juga menampilkan permainan yang sangat impresif, sangat agresif, dan juga kerjasama itu sudah bagus sebenarnya. Nah, tinggal lagi masalah taktik aja ya, taktik dan juga kesabaran. Artinya jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang berakibat merugikan klub, merugikan tim ya, sehingga kesalahan 1-2 orang ini membahayakan bagi skuad yang lain gitu, jadi merugikan tim secara keseluruhan. Makanya ini harus diingatkan lagi oleh Coach Nova, apa yang dilakukan kemarin di AFF itu. Jadi ada satu kesalahan di mana pelanggaran yang berujung kepada berbuah kartu merah sehingga dikeluarkan dari permainan, dari pertandingan, dan akhirnya Indonesia hanya bermain dengan 10 orang, dan ini sangat merugikan, sehingga keunggulan yang sudah bisa kita dapatkan ini justru menjadi berbalik dan justru menjadi melemahkan tim secara keseluruhan gitu ya. Dan akhirnya Indonesia kebobolan 5 gol gitu, walaupun sudah bisa mencetak 3 gol gitu kan, tetapi ya tetap aja ujungnya kalah kita, walaupun seharusnya ya, karena kan di babak pertama kita sudah bisa mengimbangi ya dengan angka 2-2, seharusnya perubahan taktik di babak kedua dilakukan gitu ya, artinya dengan sedikit defensif, jangan terlalu over, jangan terlalu agresif ke menyerang gitu ya. Jadi bolehlah kita memasang pagar tinggi-tinggi atau mau parkir bus dan sebagainya ya kan ya. Taktik seperti itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu kan, sehingga karena kan kita menyadari bahwa memang kita bermain dengan 10 orang, jadi menggunakan taktik defensif ya enggak jadi bukan suatu hal yang keliru dan yang jelek gitu ya. Nah, ini yang harus lebih pelajari lagi, dibenahi lagi secara kualitas permainan dan juga taktik dan strategi. Jadi kita jangan hanya asal nyerang-nyerang, tetapi kita lupa pertahanan, atau kita terlalu banyak bertahan
Ya, jadi ini harus konsisten ya. Jadi permainan yang sudah bagus, yang sudah rapi, dengan kualitas permainan, kualitas skill individu yang sudah kelihatan potensi-potensinya dari masing-masingnya, seperti Fabio Asca itu dengan lemparan jauhnya atau throw in long passnya ya. Lalu juga ada di situ ada Ahmad Fandi yang memang bagus juga dalam bola-bola mati ya, servis bola mati seperti tendangan bebas ataupun juga tendangan sudut. Nah, kita lihat juga striker kita nih bagus juga untuk U17 ini ya. Jadi di situ ada Mirza, ada Josh Holong, Alfredo, dan Goli ya sebagai second strikernya juga ini sangat produktif kemarin ya, dengan 5 gol dan juga 6 assist. Ini kan luar biasa ya, dan jadi pemain muda terbaik pada saat itu ya, pemain terbaik ya karena U17. Nah, ini yang harus dipertajam lagi kualitas ini, potensi ini harus diasah lagi, tentunya harus dikemas dengan teknik dan juga dengan gemblengan fisik yang kuat juga harus ditunjang itu, karena nanti kita akan bermain full 90 menit ya. Jadi jangan sampai kita memiliki fisik yang tidak menunjang gitu ya, jadi cepat capek, loyo, yang nggak kuat lari gitu ya. Nah, ini harus ditunjang juga dengan kekuatan fisik, karena nanti ketika sudah main di Asia atau di Piala Dunia itu kan lawannya bukan lawan yang ringan. Mereka punya kualitas fisik yang bagus, postur tinggi, terus juga kuat-kuat ya, terutama dari Afrika juga kita ketahui ya, larinya cepet-cepet, kencang-kencang. Selain itu fisiknya juga kuat-kuat. Nah, dari sini kita sudah memulai ya, secara latihan fisik dan juga latihan secara umum ini sudah dilakukan oleh Coach Nova, dan berharap sih ya seperti yang diutarakan oleh Matt Baker juga yang baru bergabung, bahwa dia memang sangat antusias untuk menyambut TC ini, untuk menyambut pertandingan ke depan ya, seperti kualifikasi Piala Asia, dan berharap dia bisa sukses, bisa lolos ke Piala Asia, dan bahkan bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu harapan semua ya, harapan semua, bukan hanya pemain tapi juga masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola tim nasional, semua mengharapkan itu ya, mengharapkan yang terbaik, karena di Indonesia ini bukan hanya usia senior saja yang kita bela gitu ya, usia semuanya, dari usia 16, U17, U20, itu semua tim nasional ini mendapatkan dukungan atau atensi yang baik sekali ketika dia bermain. Ketika mau melawan siapapun, dukungan pasti akan banjir, akan sangat luar biasa ya. Contohnya ya kita lihat di stadion-stadion ketika Indonesia menjadi tuan rumah, itu pasti penuh, mau senior, mau U17, mau U20, itu pasti ramai ya. Dan di rating secara televisi juga itu terbaik ya, nomor 1 ketika tim nasional main. Jadi intinya mau U17 atau U20 atau senior, itu pasti ya seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung yang terbaik. Oleh karena itu kita berharap nanti ujian awal dari tim nasional U17 ini adalah uji coba melawan India pada tanggal 25 dan 27 Agustus ya, bulan ini, minggu ini. Jadi kita saksikan, kita berikan dukungan pada pemain-pemain kita agar bisa menampilkan yang terbaik ya. Ini kan uji coba awal nih ya, uji coba awal, sehingga untuk bisa melihat kembali sejauh mana setelah dari event AFF kemarin, apakah ada peningkatan ataukah penurunan. Nah, ini kita lihat ya, kualitas pertama kan memang yang diutamakan fisiknya. Jadi fisiknya dan juga penerapan taktikal strategi yang secara umumnya ya. Oke, kita ingin lihat kekuatan India besok ya, tanggal 25 dan tanggal 27 hari Selasa besok. Saksikan, dan kabarnya ini akan disiarkan oleh Indosiar secara live ya, secara langsung. Dan mohon maaf ini kayaknya pertandingan antara Persib lawan Arema ini bakal ditutup ya, artinya digantikan oleh
tim nasional dulu nih kayaknya Indonesia. Dan bagi yang nonton Persib atau Arema mungkin bisa lewat video.com ya. Jadi itu ya, kita lihat aja nanti ya. Ya sepertinya memang India memilih menyiarkan tim nasional, sepertinya pasti dukungannya lebih besar kepada tim nasional. Oke, salam lihat bola.